Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat semuanya ya. Semoga kita semua dalam kondisi baik-baik, ya walaupun dalam masa pandemi kita tetap harus selalu bersemangat. Baik, untuk kali ini kita akan mempelajari kembali tentang materi yang ada di RapidMiner. Ya, hari ini khusus kita akan mempelajari tentang turbo prep. Ya, gunanya adalah sebetulnya turbo prep ini untuk membantu kita ya mempercepat proses preprocessing data kita. Ya, preprosesan data kita, karena dengan menggunakan turbo prep ini kita akan dibantu step by step ya secara otomatis oleh RapidMiner. Ya, kita bisa melakukan auto cleansing segala ya, auto cleansing supaya prosesnya bisa cepat tanpa kita perlu memilih operator-operator yang kita akan gunakan untuk melakukan proses preprocessing. Baik, kita akan siapkan RapidMiner kita, kemudian setelah dijalankan kita akan klik turbo prep ya. Silakan Anda mulai jalankan. Oke, ya, tampilan awal dari turbo prep seperti ini ya. Kita akan melakukan proses yang ada di dalam turbo prep, yaitu transform, kemudian cleanse, generate, pivot, merge ya. Kemudian kita akan lihat apa itu model, chart, create process, dan juga history ya. Ini adalah menu-menu yang ada di dalam turbo prep ya. Baik, pertama kali kita akan menggunakan atau melakukan proses load data dulu, kemudian kita transform ya. Kemudian kita akan lihat apakah datanya bisa kita lakukan proses atau perlu kita lakukan proses cleansing atau melakukan sesuatu. Baik, data yang akan kita gunakan adalah data Titanic ya, data Titanic ya. Jadi apakah di dataset Titanic itu memperlihatkan data dari penumpang Titanic ya, apakah dia bisa survive atau tidak. Oke, Anda perhatikan ketika pertama kali kita jalankan ini belum ada atau belum menyala ya, belum menyala, masih disable ya. Kemudian kita load data. Seperti biasa, untuk load data Anda bisa lakukan dengan cara import data ataupun load data ya. Import data, kalau Anda perhatikan ini sama seperti proses yang awal sekali kita lakukan ya. Jadi bisa Anda pilih dari My Computer kita, kemudian kita select data yang akan kita lakukan proses. Untuk kali ini kita akan gunakan data sampel, data, kemudian kita gunakan Titanic training. Ya, Anda double klik. Ini adalah datanya. Ini adalah datanya. Kalau Anda ingin lihat informasi setiap kolom, ya, ini age, passenger class, ada sex, number of sibling-nya, ya, jumlah saudaranya, kemudian jumlah orang tua atau anaknya, kemudian passenger fare-nya, ya, kemudian survive ya, kategorinya yes atau no. Oke, ini terdiri dari 7 kolom ya, 7 kolom. Oke, kalau Anda perhatikan setelah Anda load data, ini sekarang sudah aktif, ada transform, cleanse, generate, pivot, ya, merge, kemudian ada model. Ini kalau Anda ingin melakukan proses modeling datanya, baik itu menggunakan supervised atau unsupervised, kemudian ini untuk menggambarkan chartnya, visualisasi datanya. Ya, Anda kalau klik
ya. Ini visualisasi datanya, ya. Age misalnya, tinggal Anda klik saja. Ya, ini sebaran data terhadap number of sibling, misalnya ini tinggal diganti seperti biasa. Age terhadap survive misalnya, gitu ya. Oke. Ini kalau Anda mau ganti misalnya dengan tar kolom, oh nggak bisa ya. Nominal, mungkin dengan ya scatter tadi paling ya. Oke. Baik, ya. Itu menu-menu yang ada pada TurboPrep. Nah, sekarang kita akan seperti biasa akan memperhatikan apakah data ini sudah clean atau belum, ya. Kita akan mencoba untuk melakukan transform, ya. Ada apa dengan menu transform, ya. Jadi ketika kita tidak ada kolom yang kita pilih, maka untuk transform hanya ada range dan sampel, ya, range dan sampel saja. Kemudian kalau kita klik salah satu kolom, nanti di sisi sebelah kiri ini akan terlihat menu-menu yang bisa Anda lakukan terhadap kolom ini, ya. Anda bisa coba, jadi akan ada perbedaan ya kalau tipe datanya number, ya. Anda perhatikan di bawah ini tidak aktif, kemudian ada passenger, class, ini Anda bisa lakukan replace maupun split dan seterusnya. Ya. Kita akan contohkan nanti, silahkan di mana dibutuhkan Anda bisa menggunakan operator-operator atau menu yang ada di sisi sebelah kiri ini. Ya. Kita akan mengubah nama terlebih dahulu, nama kolom. Ya. Nama kolom kita pilih sex di sini, kita ganti dengan nama kolomnya adalah gender, ya. Dengan sangat mudah Anda pilih saja, kemudian Anda kasih rename, ya. Berarti age, sex ini akan saya ganti dengan gender, ya. Kemudian diklik apply, oke. Sekarang sudah berganti gender, ya. Kemudian kalau Anda ingin commit, ya, artinya Anda menyetujui perubahan terhadap data, Anda tinggal klik commit, ya. Ya, ini sudah berubah, nama kolomnya adalah gender. Ya, mudah sekali, ya. Kemudian dalam menu transform ini seperti yang tadi saya ceritakan, ya. Klik transform, ya, ada rename, change type, berarti kita akan mengubah tipe data, misalnya dari kategori, misalnya mau dijadikan tipe data yang lain, misalnya dari kategori ke number. Kemudian remove, ya, artinya itu adalah kita akan menghapus satu kolom dalam suatu dataset. Misalnya passenger class-nya nggak mau, maka kita bisa lakukan remove. Atau copy, ya, copy itu berarti kita akan memilih kolom kemudian mengkopinya dengan nama yang baru. Ya. Ini untuk akses atau untuk operator dari istilahnya struktur, ya, struktur tabel kita. Kemudian ini filter, ya, filter itu artinya adalah kita akan memfilter, ya. Silakan misalnya passenger class-nya yang hanya mau ditampilkan misalnya match dengan atau apa ya, mungkin gender saja mungkin, ya, filter, saya klik di gender yang equal female misalnya, ya, berarti yang akan dimunculkan hanya yang female, ya. Kemudian saya kalau mau membatalkan tinggal klik undo saja. Oke, misalnya akan membuat ring, ya, ring dari ini adalah row-nya sampai 900, misalnya saya hanya ingin menampilkan 10, ya, Anda tinggal tampilkan saja 10 row ada di sini, ya. Kemudian kalau ingin sampel, ya, sampel number, silakan mau berapa jumlahnya, atau bisa juga dengan presentasi, ya. Kemudian berikutnya, menu berikutnya adalah, ini saya cancel saja. Anda bisa lakukan short, ya, misalnya mau ditampilkan, saya undo lagi, berdasarkan gender, ya, di short saja, ascending atau descending,
Ya, ascending berarti nanti F-nya dulu, perhatikan perubahannya. Kemudian kalau nanti descending, ya nggak di-apply. Ya. Sekarang gendernya male-nya dulu, baru nanti female-nya. Kalau Anda ingin membatalkan seperti tadi, di-undo saja. Atau misalnya mau melihat show history-nya, ya ini tadi sort terakhir, ya. Misalnya kita nggak mau di sort, ya Anda tinggal di batalkan saja. Ya, jadi sangat mudah. Kemudian operator juga bisa kita lakukan tadi baris-baris ya, sekarang bisa dilakukan terhadap kolom ya yang bertipe kategori ya, bisa digunakan replace misalnya seperti kemarin ya, male misalnya mau saya ganti dengan M misalnya gitu, apply jadi M ya. Replace lagi female jadi F misalnya ya, seperti ini ya. Kemudian kita juga bisa melakukan split ya, silakan mau di split misalnya karakter apa ya, menggunakan karakter split karakter misalnya, ini agak susah ya F karena cuma satu ya, nggak bisa di split lagi ya. Oke, seperti biasa bisa di undo ya, silakan di undo ya, seperti itu. Jadi dengan sangat mudah ya, Anda nggak perlu mikirkan operatornya apa ya, ini sudah dibuatkan yang cocok untuk operator yang bertipe untuk kolom yang bertipe kategori, untuk kolom yang bertipe number ya, sudah disiapkan. Oke, berikutnya tadi sudah dengan transform ya, kita mengubah gender tadi. Sekarang kita coba yang generate. Apa yang terjadi dengan generate ya? Generate itu jika kita ingin membuat kolom baru dari atau berdasarkan dari kolom yang sudah ada sebelumnya. Ya, kalau Anda perhatikan di sini sebelah kiri ini adalah nama-nama kolomnya. Ya, kemudian ini adalah name kolom barunya, kemudian ini formulanya mau dibuat seperti apa. Nah, seperti ini ya, jadi sangat mudah. Contoh ya, contoh misalnya saya ingin mendapatkan jumlah penumpang. Ya, jumlah penumpang dari setiap row ini, di mana jumlah penumpang itu secara keseluruhan ya, itu adalah jumlah dari number of sibling-nya, number of parent-nya, ya, ditambah dengan dirinya sendiri. Ya, kalau ini kan hanya jumlah number of sibling, number of parent. Ya, sementara diasnya sendiri tidak masuk ya asumsinya. Jadi asumsinya adalah berarti kalau seperti ini, ya misalnya contoh ini ya, yang umurnya 30 ini, first class, male, number of sibling-nya 1, kemudian number of parent or children atau children-nya ada 2. Berarti penumpangnya adalah 3 yang dia bawa ditambah dengan dirinya sendiri. Jadi totalnya adalah 4 ya. Kita buat di sini new column misalnya jumlah penumpang. Ya. Kemudian formulanya apa? Anda tinggal klik saja, kemudian Anda drag. Ya, kemudian logikalnya mau ditambah ya, tinggal Anda tambah, kemudian tambahkan number of parent-nya, kemudian jangan lupa ditambah dengan 1. Ya, seperti ini. Ya, ini sudah tidak ada error. Kemudian update preview. Ya, update preview ini Anda perhatikan di sini sudah ada kolom baru, jumlah penumpang. Ya, jumlah penumpang. Kalau Anda mau commit, Anda tinggal commit, atau Anda mau cancel, Anda mau clear all, ini bisa dilakukan. Di sisi sebelah kanan ini adalah logical, fungsi-fungsinya. Ya, Anda bisa lihat untuk logical, ya. Kemudian text transformation untuk mengisi formulanya ya. Kemudian kalau mau mengisi dengan konstan, misalnya Anda tambahkan satu kolom tertentu, kemudian dibuat missing nominal atau missing date, ya. Biasanya digunakan untuk proses nanti testingnya seperti ini. Ya, kalau sudah di commit. Oke. Nah, sudah dapat jumlah penumpang. Ya, sudah dapat satu kolom baru. Mudah ya. Oke. Nah, di dalam Turbo Prep ini tadi saya sudah ceritakan ya. Ada history ya.
ada history. Ya. Nah, ini historinya yang sudah kita lakukan ada rename dan generate yang sudah commit ya. Anda tinggal klik rename, berarti akan rollback before this step ya. Artinya adalah sebelum step rename ya, maka dia akan di rollback, artinya ya tidak akan dilakukan proses rename ya. Kemudian kalau generate juga sama, bisa rollback atau bisa copy data sebelum stepnya ini ya. Jadi sangat dimudahkan ya, Anda bisa batalkan gitu kan, atau Anda bisa copy mengulangi lagi gitu ya, bisa Anda lakukan. Nah, yang bisa dilakukan lagi adalah create process ya. Kalau Anda klik create process, apa yang terjadi? Dia akan, disimpan dulu ya, saya simpan dulu di prosesnya, proses kita, namanya proses misalnya turbo prep 1. Oke, nah inilah yang terjadi ya. Desain yang sebelumnya pernah kita pelajari ya, dengan turbo prep dia bisa generate prosesnya ya dalam menu desain ini ya. Nanti Anda tinggal run aja seperti biasa. Tapi kalau Anda misalnya tidak suka dengan proses ini, maka Anda bisa juga lakukan proses hapus. Jadi di sini ada rename ya, dari sex ke gender, kemudian generate atributnya, number of sibling ditambahin ini ada formulanya, tinggal di run saja. Ya, Anda proses run seperti biasa. Ya, ini hasilnya. Ya, sama seperti tadi. Nah, ingat ya, kalau sudah sampai di desain ya, misalnya ya Anda akan melakukan rename-nya ini diganti ya. Rename diganti misalnya diganti age misalnya gitu ya. Rename misalnya diganti dengan umur misalnya saja. Kemudian Anda run ya. Umur ya. Dari age tadi. Nah, tidak akan mengalami perubahan pada turbo prep-nya. Jadi tidak berlaku kebalikannya. Anda perhatikan di sini masih tetap menggunakan gender, age ya, age. Walaupun desainnya sudah kita ubah. Ya. Jadi tidak berlaku kebalikan dari desain ke turbo prep ya. Yang ada adalah dari turbo prep ke desain. Ya. Ini create proses. Oke. Jadi nanti kalau Anda bingung, tinggal melihat atau membuat aja create proses. Ya, Anda tinggal ubah-ubah lagi ya di dalam desainnya kalau memang tidak sesuai. Tapi kalau sudah sesuai ya sudah, tinggal di run saja, kita dapatkan hasilnya. Kemudian kalau Anda ingin lihat lebih detail mengenai setiap kolom, Anda tinggal lihat saja di sini ada average-nya, ada minimum maksimum, atau Anda ingin lihat lebih detail, Anda tinggal show detail ya. Anda lihat untuk diagram histogramnya 0 sampai 5, ini usianya berapa, ada berapa orang gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini adalah distribusi dari age-nya. Kalau ingin di sort, tinggal sort ascending atau sort descending, atau misalnya di cancel, kembali lagi ya, bisa dipilih kolomnya seperti tadi, male female, bisa dengan klik kanan atau dengan tadi menggunakan transform ya. Udah ya. Oke, next berikutnya ya, kita akan melakukan proses data cleansing. Data cleansing tadi sudah melakukan transform dan generate, sekarang kita lakukan data cleansing. Nah, kita coba data cleansing, kita klik clean. Nah, ini lihat ya, di sini ya, di sini ketika saya klik ini akan lakukan banyak perubahan ya. Misalnya kategori ya, menunya yang aktif hanya dummy encoding, remove duplicate, kemudian bisa yang selalu ada adalah auto cleansing, remove low quality, dan remove correlated ya. Jadi 3 menu ini auto cleansing, ini kita bisa melakukan otomatis cleansing. Ya, otomatis cleansing apa saja yang dilakukan? Ya, kita lihat
Adakah di sini ya? Di sini ya. Bisa remove low quality kolomnya, replace missing value, dummy encoding, diskritisasi, PCA dan normalize. Ya. Ini kalau auto cleansing. Ya, nanti kita akan coba di akhir ya. Kemudian kalau remove quality, ya ini kita menghilangkan kolom yang kualitasnya rendah ya. Ini nanti bisa Anda coba. Kemudian kalau remove correlated ya, kalau yang datanya antar kolomnya punya relasi yang sangat dekat, itu sebaiknya dihilangkan ya. Dihilangkan. Jadi di sini sebaiknya adalah setiap kolom tidak saling berrelasi, relasinya sangat-sangat jauh ya. Oke, kita akan coba melakukan proses cleansing. Kita lihat di sini ada tombol, ada data ya, ini ada yang hijau, ada yang ini ya. Ini juga bisa Anda klik, bisa Anda lihat. Kalau yang hijau berarti sudah tidak ada missing value mestinya di sini ya. Oke. Oke. Saya tidak akan melakukan proses ini dulu. Kita akan lakukan proses pada kolom terlebih dahulu. Ya. Ya, jadi tadi ada misalnya kita tuh pilih age ya, pilih passenger class, tipenya kategori. Ya, ini seperti ini ya. Oke, diskritisasi kalau yang number ya. Kalau yang number, Anda perhatikan bisa normalize. Kalau dia tidak ada missing value ya, ini juga tidak aktif ya. Tapi kalau nanti ada missing value, maka dia akan aktif ya. Oke. Contoh ya. Saya kok datanya salah nih. Oke, bentar ya, saya ini meload datasetnya keliru. Oke, ya saya ada kekeliruan untuk meload datanya, tapi tidak apa-apa ya, intinya sama ya, seperti tadi ya. Tadi contoh data dari Titanic Training ya, dari Titanic Training saya remove dulu saja biar nggak membingungkan ya. Oke, kita akan coba melakukan proses cleansing dari data Titanic ya. Jadi silakan Anda load data dulu, kemudian gunakan Titanic ya. Nah, di Titanic Anda perhatikan ini ada yang merah. Ya, merah itu artinya missing value. Ya, ada 20% untuk yang age, kemudian untuk yang cabin ada 77,46%. Kemudian lifeboatnya itu cukup banyak di sini ya. Ada 62,87%. Jadi maksudnya adalah apakah kita punya lifeboat ya untuk keselamatan ya, biasanya punya kapal kecil gitu ya, ini ada enggak gitu ya, ternyata berapa jumlah ininya, tapi di sini banyak yang kosong ya. Kita akan bermain-main dengan lifeboatnya ini. Oke, kita akan klik lifeboat kemudian cleanse ya. Nah, Anda perhatikan sekarang di lifeboat itu bisa ada replace missing value-nya, kemudian ada dummy encoding. Anda perhatikan normalize dan discretization itu masih tidak aktif ya, karena di sini masih ada yang missing value.
Kemudian kita mau isi apa missing value-nya ya, nanti lihat ditandai dengan tanda tanya. Misalnya kita mau replace ya dengan menggunakan bisa yang sering muncul, tapi kalau data livebot ini susah ya. Kemudian atau bisa dengan specific value. Ya, misalnya saya mau isi karena ini kategorikal, saya bisa isi dengan none, tidak diketahui. Ya. Apply. Nah ini sudah berisi none. Ya. Livebot-nya. Oke, kalau semua commit tinggal Anda klik commit. Ya. Kemudian Anda bisa juga melakukan remove duplicate. Ya, remove duplicate. Silakan kalau mau di remove duplicate, tapi kalau tidak Anda perhatikan dulu ya. Ini livebot ya. Kemudian saya mau remove duplicate. Oh, nggak bisa. Nggak bisa ya. Oh sorry, di bawah nggak kelihatan. Nah seperti ini Anda perhatikan di sini ada 1309 row ya. Kemudian apa yang terjadi ketika kita nanti akan melakukan remove duplicate ya, artinya nanti yang nanan ini hanya akan ada satu ya, angka 96 juga hanya akan muncul satu ya. Kalau Anda perhatikan di show detailnya ini ada 28 distinct value ya, jadi nanti ada 28, hanya ada 28 row karena yang duplikat akan dihapus ya. Ini presentasi datanya yang paling banyak yang 62,87. Kita coba ya, tinggal Anda klik kolomnya, kemudian remove duplicate. Ya, Anda perhatikan, kalau sudah diperhatikan, kalau Anda mau apply, tinggal di apply. Sekarang tinggal 28 row, kalau mau di commit ya. Atau kalau kita mau undo, nah kita ingin membatalkan, kita tinggal klik undo. Kembali lagi, livebot-nya ada 1309. Kalau tidak ingin untuk satu kolom, Anda bisa klik kemudian menggunakan shift ya, seperti ini Anda pilih semuanya gini ya, atau menggunakan Ctrl A itu juga bisa. Kemudian Anda bisa remove duplicate ya. Anda perhatikan 1309 apakah ada yang duplicate ya. Apply, ternyata tidak ada yang duplicate ya, data satu kolom ini ya. Oke, kemudian berikutnya kita akan buat yang namanya dummy encoding ya. Jadi kita akan membuat kolom dummy ya, kolom dummy untuk yang livebot ini ya. Kita akan ganti ya, ini data yang 28 tadi ya, yang 28 tadi kita buat dummy kolom ya, hanya untuk dummy saja, jadi nanti akan dibuat dalam bentuk kolom ya, jadi mengubah satu kolom menjadi nanti 28 kolom ya. Dummy encoding kita tinggal apply saja ya. Oke, tinggal di apply. Nah ini Anda perhatikan hasilnya ya, livebot yang 2, livebot 11, 3, 10, D dan seterusnya. Bagaimana dia membentuk ya, ini mudah sekali. Misalnya contoh di sini ya, ada livebot B, ini jumlahnya 1, yang lain 0. Berarti kalau Anda perhatikan oh di sini sudah tidak ada ya, livebotnya sudah tidak ada ya. Kalau Anda ingat-ingat ya, B ini yang saya undo dulu. Anda perhatikan ya, baris yang pertama si Allen ini ya, Allen ya, Allen livebotnya adalah 2 ya. Jadi ketika saya klik di sini ya, nanti dummy encodingnya yang livebotnya sama dengan 2 itu akan terisi 1, sedangkan yang lainnya akan terisi dengan 0. Live 2 ya, 2, 1, sementara yang lain adalah 0 ya. Jadi kalau sesuai dengan kolomnya dia akan true diisi 1, sementara kalau tidak itu diisi dengan 0 atau false ya. Oke, sekarang itu tadi livebot ya, saya mau undo saja dulu livebot ya yang tipe kategori. Sekarang kalau yang tipenya adalah numerik gimana? Nah, misalnya sini di age
Ya, nah numerik kita lihat bedanya. Ya, kalau di replace missingnya Anda perhatikan kalau numerik bisa Anda gunakan average atau specific value. Kalau tadi categorical hanya bisa specific value saja gitu ya. Atau mungkin kita lihat lagi. Oh, ini kabin ya misalnya. Hanya ada most frequent atau specific value. Tapi kalau dia klik number, ya bisa average, specific value, zero, minimum atau maksimum. Ya. Nah, saya mau isikan age-nya ini, ya, mau isikan dengan nilai average. Tinggal saya apply saja, ya. Maka yang missing value sekarang sudah tidak ada dan diisi dengan nilai rata-rata. Rata-rata dari average yang ada di kolom age. Ya, yang dilihat nih, ini angkanya agak aneh ya, 29,881. Ini adalah mengisikan dengan menggunakan average. Ya. Oke, berikutnya kita bisa melakukan yang namanya diskritisasi. Ya, diskritisasi Anda masih ingat mau binnya mau jumlah binnya berapa? Ya, kemudian mau diisi ringnya equal ring atau equal size. Ya, kita coba saja gitu ya. Misalnya equal ring lah ya, number of binnya 2 boleh, nanti bisa dianduk ya. Ini masuk ring 1, ring 2, ring 3 dan seterusnya ya. Perhatikan ya. Oke, itu untuk melakukan diskritisasi. Atau bisa juga Anda lakukan normalisasi ya. Normalisasi bisa menggunakan standar, define range atau menggunakan interquartile. Nanti dicoba silakan. Ya, nanti kan bisa ini dinormalisasi atau mau dinormalisasi dengan cara define range. Anda pilihkan misalnya kayak seperti kemarin misalnya 0 sampai dengan 1 misalnya gitu. Misalnya saja di apply gitu ya. Normalize ya. Atau dengan menggunakan interquartile ring ya. Oke, sudah bisa ya. Kalau tidak ingin ya Anda tinggal klik undo saja ya, ada sini saja. Atau bisa dengan show history ya, bisa dengan undo, bisa dengan show history. Kemudian Anda juga bisa melakukan dengan menggunakan PCA ya. PCA juga bisa, variannya mau berapa, misalnya tinggal di apply saja ya. Ini mana tadi si H ya tadi ya, ya sudah hilang ya, sudah dihilangkan ya. Seperti itu ya, bisa menggunakan PCA, kemudian bisa menggunakan normalize, diskritisasi, bisa juga remove duplicate ya, bisa juga menghilangkan remove duplicate. Jadi yang number sama yang kategori itu ada yang sama di replace missing dengan remove duplicate itu bisa ya. Dummy encoding itu hanya pada kategori, sementara kalau di yang number itu nggak ada dummy encodingnya ya. Jadi dengan turbo prep ini kita udah nggak perlu mikir ya, ini harus normalisasi, diskritisasi atau apa gitu ya. Di sini sudah ada menu yang aktif yang bisa Anda lakukan apa ya. Nah, sekarang saya mau bersihkan nih ya, semuanya sudah, nggak ada yang perlu dikomit gitu ya. Ini masih ada age yang tanda tanya, masih ada kabin. Nah, seperti tadi di awal kita bisa melakukan auto cleansing ya. Anda nggak mau bingung-bingung, kita serahkan saja kepada rapid miner ya. Bisa Anda klik auto cleansing ya. Nah, di sini lihat ya, define target column ya, akan mengotomatisasi proses cleansing ini, tapi pertama kali adalah kita harus menentukan kolom yang mau dijadikan kolom label ya. Nah, di sini kita pilih yang menjadi kolom label tentunya adalah yang survive ya, ini kolom labelnya. Oke, kalau sudah, karena yang lain-lain ini nanti akan diproses ya berdasarkan dari survive-nya ini. Kita next, berikutnya adalah improve quality ya. Ini sama ini itu tidak dibutuhkan gitu ya. Nanti akan otomatis meremove ya, termasuk juga cabin terlalu banyak missing value-nya. Ini juga nanti akan di remove ya. Di next ya. Kemudian berikutnya adalah apakah Anda ingin mengubah tipe kolom. Kalau enggak, keep original, dibiarkan saja. Berikutnya adalah handle number, bisa perform PCA, bisa melakukan normalisasi, tapi kalau enggak ya tidak perlu. Ya.
Cukup, sudah, tinggal di next. Targetnya adalah kolom survive, remove low quality column, dan replace missing value. Auto. Nah, sekarang age-nya sudah tidak ada lagi. Yang missing value semuanya hijau. Selesai. Ya, dengan sangat mudah, dengan turbo prep bisa Anda lakukan tanpa perlu Anda mikir terlalu banyak. Ya, kita sudah dibantu oleh turbo prep. Oke, itu proses cleansing. Ya. Selanjutnya, proses yang bisa dilakukan apa oleh turbo prep? Ya. Proses yang berikutnya adalah merge. Melakukan proses merge, yaitu menggabungkan, ya, menggabungkan atau menambahkan. Merge itu ya, bisa menggabungkan dua buah dataset menjadi satu dataset, atau bisa juga melakukan append, ya, artinya satu dataset kemudian ditambahkan dataset di setelahnya. Kita akan coba, ya. Kita butuh dua buah dataset. Yang saya butuhkan adalah Titanic training dengan Titanic yang unlabel. Ya. Oke, tinggal di commit ya. Kalau ingin di commit, nanti tinggal dilihat prosesnya. Oke, saya mau remove saja. Oke, saya akan load data lagi, yaitu Titanic training dan Titanic unlabel. Ya. Saya buat add, load data, kemudian tambahkan lagi dengan Titanic unlabel. Nah, oke. Saya mau menambahkan, skenario-nya adalah data Titanic yang unlabel itu akan saya tambahkan ke Titanic training, ya, datanya ya akan ditambahkan. Anda perhatikan di sini, saya klik merge, ya, kemudian Titanic training saya mau tambahkan, ya, menambahkan second-nya adalah Titanic yang unlabel. Nah, merge type-nya itu ada inner join, outer join, left join, right join, append. Nah, tapi ini append-nya mati nih. Kenapa nih? Ya, nah, di situ disebutkan append not possible. Ya, dia hanya possible, artinya bisa aktif ketika jumlah kolomnya sama persis. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi dengan Titanic training dengan Titanic label. Di Titanic label itu hanya ada 6 kolom, belum ada label untuk survive-nya. Ya, di sini makanya disebutnya unlabel, ada 6 kolom. Sementara Titanic training itu sudah ada survive-nya. Karena nanti kita akan menggunakan Titanic yang unlabel ini untuk data testing kita, ya, maka dia belum diberi label. Tapi kalau kita mau merge, ini harus sama persis. Tidak boleh yang satu 6 kolom, yang satu 7 kolom, kemudian kolomnya beda. Nggak bisa. Ya, maka cara yang harus kita lakukan adalah kita seperti sebelum-sebelumnya, ya, kita harus tambahkan satu buah kolom. Ya, kita harus tambahkan satu buah kolom sehingga nanti bisa kita lakukan proses append, ya. Masih ingat ya? Kita tambahkan menggunakan apa nih kalau menambahkan kolom? Ya, tambahkan kolom. Kencang dulu. Generate ya. Oh, bukan generate. Nambah kolom pakai apa nih? Transform. Ya, kita tambahkan kolom ya. Tambahkan kolom tentunya menggunakan merge ya, mestinya ya. Oke, tambahkan kolom. Oh, sorry, bukan merge, tapi generate. Ya, generate, kemudian tambahkan kolomnya namanya survive. Nah, kemudian formulanya apa? Ya, karena kita tidak tahu ya formulanya apa, missing nominal saja. Ya, karena nanti kita mau dia buat untuk proses testing ya. Nah, ini nanti semuanya isi dengan tanda tanya. Kita nggak usah lagi meribetkan ini tipe data survive-nya apa. Karena begitu kita missing nominal, maka dia akan membuat dia sebagai kategori. Ya, sudah. Previewnya sudah, tinggal di commit. Nah, di sini Anda perhatikan, ini merah semua nih, yang unlabel. Sementara yang training sudah ada datanya.
ya. Nah, karena kita mau melakukan merge, ya Anda tinggal lakukan yang tadi dari training, saya merge, ya. Kemudian Titanic unlabel, pilih Open. Nah, sekarang bisa Anda proses preview dulu. Ya, yang atas ini yang tadi Titanic training, yang bawah adalah, Anda perhatikan di bawah di sini ada. Nah, ini yang tadi yang unlabel di survive-nya sini. Ya. Oke. Commit. Ya, nanti ini bisa digunakan untuk proses modeling ya. Tapi nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik. Di batch itu kita bisa lakukan proses ini juga ya. Kalau Anda coba dulu dilihat ada inner join, outer join, left join, right join. Ini sama menggabungkan dua buah tabel ya. Kalau Anda ingat lagi praktikum atau pelajaran tentang bahasa query, bagaimana inner join. Ya, inner join itu berarti benar-benar sama kita joinkan. Ya, kemudian outer join. Ya, kemudian left join yang kiri dijoinkan dengan yang dataset yang pertama itu sebagai left-nya, kemudian dijoinkan dengan dataset yang kedua. Kemudian kalau right join kebalikannya, ya. Ingat kalau join berarti harus punya key. Ya, key yang menghubungkan itu apa? Nah, kita ambil contoh satu saja. Saya akan clear dulu yang ini. Kita akan remove, kita gunakan dataset customer. Ya, dataset customer. Kalau Anda belum ada dataset customernya, silakan dimasukkan. Ya, yang minggu yang lalu yang tentang churn data. Ya, tapi jangan yang raw, tetapi yang data yang sudah clean ya. Ini dataset saya ini customer churn data. Ya, kalau belum ada diimport saja. Ya. Oke, ini data customer atau enggak? Sebentar. Ulang dulu. Untuk proses ini, ini aja yang gampang. Ya, gunakan dataset transaksi. Ya, Anda lihat ada customer ID, product ID dengan amount. Ya, ini product ID-nya masih berupa ID ya. Kemudian kita akan lakukan merge dengan data produknya. 154 ini produknya apa sih? Nomor 40 ini nama produknya apa? Oke. Kita tambahkan lagi, kita load lagi data produk ya. Data produk. Nah, ini informasi tentang produk. Jadi di sini ada transaksi nomor 40, produk ID 40 atau inilah ya. Ini customer ID 220, beli produk ID-nya nomor 1 ya. Maka 1 itu adalah repricitol ya, kategori 9, price-nya sekian. Ya, nah, kita akan lakukan proses merge ya, atau merelasikan dua buah tabel ini ya, sehingga saya dapat di data transaksi itu informasi tentang nama produknya apa, data kategorinya apa, dan price-nya berapa. Ya, kita klik transaksi, kemudian kita merge. Second datasetnya adalah produk, kemudian pilih data merge-nya ya, mau berdasarkan apa, left join ya. Kalau yang seperti ini datanya jadi yang kiri itu adalah transaksinya, kemudian dijoinkan dengan yang kedua yaitu data produk, gunakan left join ya. Oke, nanti silakan dicoba kalau inner join hasilnya seperti apa, outer join, dan left maupun right ya. Oke, kemudian kita remove duplikat kolom ya, jadi nggak perlu nanti produk ID-nya ada dua gitu ya, cukup satu saja. Kemudian join key-nya ya, join key-nya adalah produk ID ya yang pertama, kemudian second key-nya second datasetnya adalah produk ID ya, jadi ada dua ya, yang kiri dan yang kanan, yang transaksi produk ID, yang kedua juga produk ID. Tinggal diupdate previewnya dulu. Nah, ini produk ID-nya sudah muncul sebagai key-nya hanya satu kali karena kita remove duplicate kolom ya, nggak ada produk ID 1, produk ID 2 gitu ya. Kemudian Anda perhatikan di sini sudah muncul product name, produk kategori, dan price ya. Kalau sudah setuju tinggal di commit. Udah selesai. Nah, sudah jadi. Nah, proses begini ini ya yang sudah kita lakukan, kita tinggal cek saja create proses apa yang dilakukan. Kita buat di praktikum proses contoh merge.
merge-nya turbo prep ya. Nah, sudah. Nah, inilah yang terjadi ya dengan menggunakan join transaksi, kemudian ini retrieve 2, loading 2 ya, transaksi dengan produk. Ya, kemudian tinggal dijoinkan, kemudian di reorder atributnya supaya dia match gitu ya, sudah jadi. Ya, hasilnya nanti sama. Ya, orderan, ya, ini dia hasilnya. Oke. Mudah ya. Dengan menggunakan turbo prep Anda bisa melakukan relasi tabel. Ini saya gunakan harusnya. Ya, oke. Itu ya, untuk merge bisa left join, inner join, ya nanti silakan dicoba. Ya. Next, berikutnya tentang pivot. Ya, ini pivot. Ya, apa itu yang pivot? Ya, pivot itu sebetulnya kalau di bahasanya SQL itu seperti kita membuat group by ya. Datanya yang tadinya banyak gitu ya, yang kecil-kecil kita mau ringkas ya. Ini Anda lihat ini ada tanda sum gini ya. Mau ringkas nanti mau diagregat berdasarkan apa? Ya dikelompokkannya berdasarkan apa, mencari pengelompokannya apa, kemudian mau melihat tentang apanya. Kita coba ya. Dataset yang akan kita gunakan itu adalah customer yang tadi saya ceritakan ya. Kita gunakan customer. Kita load lagi datanya. Kalau belum ada di import saja. Datasetnya di import. Sini saya sudah ada sepertinya ini. Data customer. Nah ini. Ya. Benar ya, saya katanya. Ya. Sini masih ada yang missing value ini ya. Saya mau cleansing saja, kemudian saya mau remove kategorikal. Remove row quality ya. Enggak, ini kolom ya. Kalau ini kolomnya nanti salah. Oh, salah ya. Bukan, tapi transform ya. Keliru. Belum hafal ya. Tinggal di filter ya. Di filter yang is not missing. Ya, di apply sekarang tidak ada yang missing. Ya, tinggal di commit. Ya, saya belum hafal nih ya isi-isinya. Ya, belum hafal. Nah, baik, kita akan tadi kembali ke proses pivotnya, diklik pivotnya. Nah, inilah tampilannya ya, dengan sangat mudah kita nanti coba ya. Misalnya kita akan kelompokkan berdasarkan kategori churn ya, ini yang pertama. Kemudian ini lihat kalau dikategorikan loyal dan churnnya sudah muncul ya. Kemudian Anda bisa klik ini kalau mau dibentuk bar chart. Oh, belum muncul ya. Kemudian payment method ya, kita lihat ya, kalau yang churn, yang loyal itu payment methodnya credit card, cash, dan check. Ini juga sama ya, payment methodnya hampir sama ya. Kemudian mau diagregat berdasarkan apanya ya, misalnya age diagregat setiap kali proses. Anda perhatikan ya, ini rata-rata adalah 41, sekian untuk yang loyal credit card yang churnnya ya. Kalau yang churn ini usia paling ya rata-rata di atas 50 ya. Ini yang churnnya ini ya, kalau yang lebih kurang dari 40 ini loyal semua nih ya. Yang paling jelek itu yang cash ya, dia akan churn tidak loyal ya, 51,45%. Kemudian berikutnya bisa kita melihat data dari
last transaction-nya, tinggal diklik, di drag saja. Nah, ini lihat last transaction-nya. Kemudian misalnya berikutnya dengan chain-nya kita bagi lagi. Nah, ini ya jumlahnya, count-nya. Ya, kita tidak perlu memikirkan ini AVG atau misalnya count ya, dia sudah dibantu. Ya, tapi kalau mau diedit juga bisa. Ya, Anda klik edge-nya misalnya tidak mau menggunakan average, misalnya menggunakan sum ya silahkan, maksimum minimum juga bisa. Ya, ini metode-metodenya atau apa yang bisa dilakukan untuk agregat. Ya, tapi kalau nanti chain ya, karena dia tipenya kan kategorikal ya, ini akan berbeda. Ya, tidak ada sum ya, kalau kategorikal adanya count. Ya. Itu ya, ini bisa dilihat. Nah, sekarang seperti ini. Anda bisa baca ini, yang ini adalah age, rata-ratanya, kemudian last, kemudian ini jumlah yang chain-nya. Nah, ini hati-hati ya, berarti yang rata-rata usia sekian, ini banyak yang chain nih, 405 sendiri. Nah, ini untuk analisa data kita. Ya. Kemudian kita juga bisa melakukan kolom groupingnya. Kolom groupingnya saya mau tambahkan misalnya gender. Ya, tambahkan lagi satu lagi, gender. Nah, ini Anda perhatikan age for sekian sampai sekian, ini datanya. Ya, ini masih ada yang belum tahu nih, ya mungkin ada yang missing ya. Ya. Oh, saya pilihnya maunya gender kok ya. Bukan age ya, gender. Nanti saya batalkan dulu. Ya, saya batalkan gender. Oke, nah gendernya mana nih? Ya, ini male female. Ya, male female-nya ada di sini. Nah, ini dia male. Kemudian ini adalah female ya. Ya. Oke, ya tinggal Anda lihat tabel apa ininya. Ya. Hasil chartnya. Nah, ini dia. Dibikin stack ya, jadi lebih kelihatan. Ya. Oke, kalau Anda setuju dengan apa yang sudah kita lakukan pivot ini, ya sudah, Anda tinggal commit pivot. Selesai. Ya. Mudah ya, mau lihat proses tinggal klik proses seperti biasanya tadi. Ya. Oke, itu yang bisa kita lakukan dengan Turbo Prep, ya itu sangat-sangat membantu kita ya. Nanti Anda pada sesi berikutnya setelah Anda belajar tentang supervised learning kita ya, nanti kita akan lihat dengan menggunakan model ya. Jadi di Turbo Prep ini kita bisa lakukan transform, kemudian bisa lakukan cleanse, generate, pivot maupun merge ya. Oke. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa lebih memudahkan sehingga proses pre-processing data kita bisa lebih cepat ya, dan juga tidak terlalu menyulitkan ya. Nanti tinggal Anda kalau ingin menambahkan tinggal create proses kemudian ditambahkan, jadi tidak mulai dari nol ya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat.